Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gira Jihaji Sabilillah dengan NPM 10020220023. Di sini akan sedikit membahas mengenai viralnya Aldi Taher di Twitter. Analisis berdasarkan teori sistem ketergantungan media. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi massa. Untuk pembahasan yang pertama, fenomena viral. Jadi viral ini sudah menjadi salah satu bagian yang penting dari budaya digital saat ini. Jadi viral, tren itu sekarang sudah menggantikan kata-kata trending ya. Trending dan viral itu lebih banyak viral yang digunakan. Salah satu contoh yang paling terbaru dari viral adanya kejadian viralnya Aldi Taher. Jadi kemarin Aldi Taher sempat diwawancara oleh TV One. Ketika diwawancara oleh TV One, Aldi Taher mengungkapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang cukup mind blowing bisa dikatakan sehingga Aldi Taher viral ketika video wawancaranya dia diunggah di akun sosial media. Salah satu akun sosial media yang mengunggah di Twitter ada @fanny.ai. Dalam video tersebut, Aldi Taher, seorang artis terkenal berusia 39 tahun, menjawab pertanyaan wawancara dengan jawaban yang lucu dan mengundang tawa. Jadi Aldi Taher ketika pertama diwawancara oleh uh, presenter dari TV One, sebenarnya di wawancara tersebut Aldi Taher diminta untuk mengklarifikasikan mengenai namanya yang ada di dua parpol untuk bakal caleg di pemilu 2024 nanti. Sehingga jawaban-jawabannya itu mengundang tawa sehingga viral. Dan insya Allah di video kali ini, di artikel ini akan menganalisis kajian tersebut menggunakan teori komunikasi massa, yaitu teori sistem ketergantungan media yang dikemukakan oleh Sandra Borokic dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori sistem ketergantungan media. Teori sistem ketergantungan media menjanjikan pandangan bahwa masyarakat bergantung pada media massa untuk memperoleh informasi dan pemahaman tentang dunia. Teori ini menyoroti hubungan timbal balik antara media massa dan individu, serta peran media dalam membentuk pandangan dan perilaku individu dalam masyarakat. Analisis berdasarkan teori sistem ketergantungan media dalam konteks kejadian viral yang ditayang di Twitter. Teori ini dapat diterapkan dalam dua dimensi yang saling terkait secara struktural dan secara proses. Pada dimensi struktural, teori ini berfokus bagaimana media massa memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi masyarakat. Dalam kasus Aldi Taher, video wawancaranya diunggah di Twitter dengan sangat cepat menyebar luas melalui retweet dan likes. Media sosial seperti Twitter memungkinkan video atau konten viral mencapai audiens yang sangat luas dalam waktu singkat. Peran media massa dalam menentukan apa yang populer dan mendapatkan perhatian masyarakat dapat dilihat dalam kasus ini. Selain dari Twitter yang menjadi media massa yang karena ada ke apa namanya ke menarikan dari Ali Taher yang mengungkapkan jawaban-jawaban lucu, dapat dilihat juga bahwa Aldi Taher ini juga sebenarnya terpengaruh oleh ketergantungan media karena di saat-saat kemarin itu sedang ramai bahwa tiket Coldplay yang ludes terjual. Coldplay yang apa namanya uh, sedang akan konser di Indonesia di bulan-bulan nanti. Sehingga Aldi Taher memanfaatkan dengan adanya keviralan bahwa yang sebelumnya viral kan adalah Coldplay. Aldi Taher memanfaatkan dengan apa? Dengan dia ketika diwawancara dia menyanyikan lagu dari Coldplay yaitu lagu Yellow sehingga ketika lagu Yellow itu dinyanyikan itu menjadi suatu magnet sehingga wawancara Aldi Taher menjadi wawancara yang menarik gitu karena Aldi Taher juga memanfaatkan media yang sedang ramai kemarin itu begitu. Selain itu, pada dimensi proses, teori ini menekankan pada interaksi antar individu dan media massa. Dalam kasus Aldi Taher, pengguna Twitter merespon video tersebut dengan berbagai reaksi, seperti menyukai dan membagikan kembali atau retweet video tersebut. Media massa tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mempengaruhi opini dan emosi masyarakat. Respon yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk retweet dan likes menunjukkan bahwa adanya ketergantungan antara individu dan media massa.
Selain itu, dampak viralnya Aldi Taher di Twitter, viralnya video wawancara Aldi Taher memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, video tersebut menjadi bahan hiburan bagi pengguna media sosial dan mendapatkan perhatian yang besar, dengan jumlah likes yang mencapai 38.000 likes. Kedua, viralnya video tersebut juga berdampak pada reputasi dan citra Aldi Taher sebagai seorang artis. Kejadian ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap Aldi Taher dan berpotensi memperluas jangkauan popularitasnya. Karena masyarakat yang sudah ketergantungan terhadap media, Aldi Taher memanfaatkan uh, keviralan-keviralan lain karena sebelumnya selain apa namanya selain wawancara dengan Coldplay, di wawancara tersebut juga mengenai Coldplay di wawancara tersebut di wawancara kemarin juga Aldi Taher mengungkapkan narasi atau statement-statement yang mengundang gelak tawa juga akhirnya, seperti bahwa ketika ditanya apa tujuan ketika Aldi Taher ingin menjadi caleg nanti di 2024, ingin menjadi anggota legislatif. Aldi Taher menjawab bahwa saya bingung, semua orang akan bingung, sehingga kata-kata bingung, bingung, bingung itu menjadi suatu hal yang viral juga akhirnya di media sosial. Dan juga selain itu juga Aldi Taher juga pandai memanfaatkan media seperti di tahun lalu kalau tidak salah Aldi Taher membuat lagu mengenai Nisa Sabian. Juga kemarin ada kejadian mengenai apa namanya eh, Pamungkas dan juga Dikta yang apa namanya yang ada Pamungkas yang melakukan hal-hal yang kurang elok dengan kemaluannya dan juga Dikta yang ditendang sehingga membuat juga lagu-lagu mengenai hal-hal viral tersebut dan hingga akhirnya Aldi Taher berhasil untuk menunggangi keviralitasan yang ada sebelumnya itu sehingga ketergantungan media yang ada itu bisa lebih dimanfaatkan oleh Aldi Taher hingga ya potensi-potensi memperluas jangkauan. Kalau dilihat di sosial media lain selain Twitter, di TikTok dan sebagainya, ketika ditanyakan bahwa caleg siapa yang kemungkinan akan dipilih, banyak yang menjawab yang mengungkapkan pendapat bahwa Aldi Taher mungkin tidak terlalu buruk gitu. Karena apa? Karena Aldi Taher ya ada orang yang mengatakan bahwa Aldi Taher kosong, tapi Aldi Taher berani jujur terhadap kekosongannya daripada apa namanya caleg-caleg lain yang kosong dan tidak berani jujur. Sehingga hal tersebut membuat Aldi Taher lebih apa namanya lebih tenar lagi gitu dengan apa keviralitasan yang dia buat sendiri. Dia berhasil memanfaatkan banyak momen. Selain itu juga untuk yang terakhir kesimpulannya, viralnya Aldi Taher merupakan contohnya tadi bagaimana media sosial dan media massa secara luas memainkan peran penting dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Melalui teori komunikasi massa, teori sistem ketergantungan media yang dikemukakan oleh Sandra Bell, Rockage, dan Melvin DeFleur pada tahun 1976, kita dapat memahami bagaimana media massa mempengaruhi individu dan bagaimana individu berperan menjadi dalam proses komunikasi dengan media massa. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa dalam era digital, fenomena viral dapat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai Aldi Taher dan keviralitasannya bahwa eh, masyarakat itu mempengaruhi individu dan individu juga berperan dalam proses komunikasi massa sehingga hasil yang cukup bisa dikatakan berhasil dalam teori ini ya saya bisa katakan adalah Aldi Taher dengan bisa mengikuti hal-hal yang viral yang sudah berada di masyarakat ramai Aldi Taher bisa mengemas lagi dalam bentuk lagu dalam bentuk sikap sehingga akhirnya eh, hal-hal yang viral itu membuat Aldi Taher sendiri itu viral. Sehingga pesan yang ingin Aldi Taher sampaikan, salah satunya adalah hashtag baca rekam posting, itu juga menjadi hashtag yang mungkin kita semua sangat ketahui saat ini. Karena Aldi Taher berhasil menyampaikan eh, apa tagline-nya kepada masyarakat, walaupun memang dengan kontroversi-kontroversi yang lain, hingga banyak artis-artis juga public figure yang memblokir sosial media Instagram. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Gira Jihan. Pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.